mata kuliah literasi digital. Saya Esti Ramadana sebagai tuan rumah pada video kali ini. Di sini saya mengundang satu orang narasumber, Farhan Al-Farizi. Saudara Farhan, apa kabar? Alhamdulillah, Mas. Walaupun hari ini kurang fit, namun saya merasa spesial karena telah diundang di acara podcast yang luar biasa ini. Pada episode kali ini, kami berdua akan membahas sebuah kasus serius yang terjadi di Universitas Digital terkait kebocoran data besar-besaran. Nah, di sini saya akan mulai menanyakan sebuah pertanyaan yang saya akan ajukan kepada narasumber kita, Pak Farizi. Sebelum saya menanyakan pertanyaan kepada saudara Pak Farizi, saya akan menjelaskan sedikit krisis yang terjadi di kampus Universitas Digital. Baru-baru ini terjadi kebocoran data besar-besaran di Universitas Digital. Nah, data pribadi maupun mahasiswa, termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan bahkan nilai akademis bocor ke publik setelah aplikasi kampus mengalami peretasan. Insiden ini menimbulkan kepanikan di kalangan mahasiswa dan staf, serta mendapatkan perhatian dari media lokal. Pihak universitas mengklaim telah meningkatkan sistem keamanannya dan sedang berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menyelidiki insiden ini. Namun meski demikian, banyak mahasiswa yang merasa khawatir tentang keamanan data pribadi mereka, dan mereka mulai kehilangan kepercayaan terhadap sistem digital. Jadi Mas Farhan, di sini kan ada sebuah universitas yang inovatif dengan penggunaan teknologi canggihnya. Sistem digital mereka rentan terhadap serangan peretas yang semakin canggih. Selain itu, mungkin ada kekurangan dalam implementasi keamanan sistem atau pelatihan yang tidak memadai terhadap ancaman keamanan digital. Jadi menurut Mas Farhan ini, apa saja sih faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya kebocoran data di Universitas Digital, dan apa dampaknya terhadap mahasiswa dan reputasi kampus? Baiklah Mas Fitri, nah betul sekali ya. Jadi faktor-faktor dan dampak kebocoran yang terjadi terhadap data akan berdampak pada mahasiswa dan reputasi kampus. Yang pertama itu faktor-faktor yang memungkinkan menyebabnya terjadinya kebocoran data ya Mas. Itu masalah keamanan. Yang pertama itu ada masalah keamanan yang lemah pada sistem, seperti kurangnya enkripsi data atau penggunaan kata sandi yang tidak aman, seperti kata sandi yang berurutan, misalkan seperti saya kan, nama saya Farhan Al-Farizi, saya bikin kata sandinya Farhan 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin itu akan mudah, sangat mudah untuk diretas. Selanjutnya, mahasiswa dan staf tidak memahami pentingnya perlindungan data pribadi dan bagaimana cara melindunginya. Mungkin mahasiswa dan staf akan menyebarkan data pribadinya secara sengaja dan disadarinya. Nah, selain itu terdapat juga masalah keamanan dalam aplikasi yang digunakan di dalam kampus, serta ancaman dari tindak kejahatan dari pihak internal maupun pihak eksternal seperti hacker. Ya, lalu dampak kebocoran data ya Mas terhadap mahasiswa dan reputasi kampus. Pertama itu privasi dan data pribadi mahasiswa terekspos dan bisa dilihat oleh banyak orang, dan dikhawatirkan akan menimbulkan dan akan hilangnya kepercayaan terhadap sistem digital di kampus karena datanya bocor kemana-mana. Selanjutnya, reputasi kampus digital sebagai institusi terkemuka di sini dalam konteks dengan inovasi teknologi yang tinggi akan tercoreng. Lalu yang terakhir, dampak kebocorannya itu pihak universitas harus menghadapi perhatian media dan mungkin menghadapi konsekuensi hukum terkait pelanggaran data privasi yang bocor. Mungkin itu saja Mas. Terima kasih untuk Mas Farhan. Selanjutnya, ini bagaimana sih pendapat Anda terkait konsep privasi digital dalam konteks kehidupan kampus, dan mengapa penting untuk dilindungi, dan apa juga
digital harus dilindungi, terutama di lingkungan kampus atau di lingkungan akademik, di mana orang berbagi informasi secara pribadi dan teratur. Universitas digital bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi mahasiswanya maupun stafnya dari penyalahgunaan ataupun kebocoran. Jadi selanjutnya itu bentuk tanggung jawab universitas digital. Semestinya universitas harus menggunakan sistem keamanan yang lebih efektif untuk melindungi data pribadi mahasiswanya maupun stafnya, memberikan pelatihan tentang perlindungan data pribadi dan bagaimana cara menggunakan secara aman data pribadi. Itu Mas. Terima kasih Mas Farhan. Nah, menurut Anda lagi, bagaimana sih regulasi yang relevan dengan perlindungan data pribadi di institusi pendidikan, dan bagaimana juga universitas digital seharusnya mematuhi regulasi-regulasi tersebut untuk menghindari kejadian serupa di masa depan? Baik, Mas. Mungkin ini bukan menurut saya juga sih. Saya pernah membaca jurnal terkait pertanyaan Anda yang Anda tanyakan tadi. Mungkin bisa sedikit menjawab dari masalah yang terjadi. Beberapa undang-undang yang terkait dengan perlindungan data pribadi di institusi pendidikan pernah dibahas oleh Muhammad Kausar, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan pernah juga dibahas oleh Naila Martial tentang peraturan tentang keamanan informasi di sektor publik. Lalu dibahas lagi oleh Vanessa dan Lian Mokhtar. Universitas digital juga harus memperhatikan standar keamanan dan data internasional seperti ISO 20001 atau 27001. Lalu untuk mematuhi regulasi-regulasi dan menghindari terjadinya keserupaan di masa depan seperti kebocoran data saat ini, universitas digital seharusnya melakukan pelatihan keamanan secara berkala pada mahasiswa dan stafnya. Lalu meningkatkan kontrol akses seperti enkripsi, pengolahan data, dan prosedur lainnya. Lalu memberikan pelatihan kepada staf seperti yang saya katakan di poin yang pertama. Selanjutnya menetapkan kebijakan privasi yang ketat dan transparan, serta mempermudah mekanisme pelaporan insiden pelanggaran privasi tersebut. Dan yang terakhir, memastikan kepatuhan terhadap praktik terbaik dalam mengelola data pribadi yang akan dikelola oleh universitas digital. Oke, sekian. Selanjutnya di sini saya akan menanyakan sedikit apa sih langkah-langkah konkret yang harus kita ambil, yang harus diambil oleh universitas digital untuk memperbaiki kebijakan privasi dan memberikan kepercayaan mahasiswa di universitas tersebut. Oke Mas, mungkin tadi sudah saya sampaikan beberapa poin terkait langkah-langkah. Nah di sini saya katakan solusi dan rekomendasi. Jadi solusi untuk universitas digital dalam mengatasi krisis privasi. Yang pertama tadi saya sebutkan, meningkatkan sistem keamanan dengan menetapkan enkripsi data, pengolahan data yang kuat, dan kebijakan manajemen kedasan yang ketat. Lalu melakukan pelatihan keamanan secara berkala, menerapkan langkah-langkah mencegah tindakan jahat dari pihak internal maupun pihak eksternal seperti hacker dan lain sebagainya. Lalu untuk memulihkan kepercayaan mahasiswa terhadap universitas digital, jadi pihak universitas digital ini bisa mengadakan pertemuan yang komprehensif dengan mahasiswa untuk menjelaskan dan mengkomunikasikan transparansi langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki kebijakan privasi terkait
data-data kebocoran data tersebut, dan meningkatkan keamanan data yang akan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua itu pihak universitas dapat mengembangkan program perlindungan data pribadi secara lebih efektif untuk melindungi data pribadi mahasiswa. Lalu yang terakhir, menunjukkan komitmen jangka panjang untuk memprioritaskan privasi dan keamanan data yang dikelola oleh pihak kampus. Oke, sekian. Nah, terima kasih kepada saudara Farhan sebagai narasumber yang saya undang. Sangat bagus ya pemirsa. Nah, semoga rekomendasi dari narasumber kita dapat memotivasi dan memfasilitasi Universitas Digital dalam menghadapi situs kritis dengan cara yang lebih efektif. Nah, dan saran-saran yang telah beliau sampaikan semoga menjadi panduan yang berharga bagi Universitas Digital dan universitas lainnya dalam upaya memitigasi dampak negatif dan memulihkan situasi kebocoran data dengan cepat. Baiklah, pada penghujung acara di sini pada episode podcast spesial kita untuk ujian akhir semester literasi digital. Saya Bin Ramadana sangat berterima kasih kepada saudara Farhan yang telah saya undang, yang telah berbagi wawasan yang sangat amat berharga pada video kali ini. Nah, penting juga untuk kita ingat kepada para pemirsa dan semuanya bahwa menjaga keamanan data pribadi di dunia digital yang kian kompleks ini merupakan suatu keniscayaan. Nah, sampai jumpa lagi di penayangan episode berikutnya. Semoga pertemuan kami berdua ini dapat memotivasi para pemirsa dan Universitas Digital terkait masalah yang terjadi. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Mas Fikri atas undangan yang luar biasa ini. Sungguh kehormatan bisa berbagi bersama di sini. Sampai bertemu lagi. Sekali lagi saya Fikri Ramadana, terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyimak episode kita pagi hari ini. Semoga semua dalam lindungan Allah, lindungan Tuhan Yang Maha Esa dapat yang disampaikan oleh beliau ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang di penayangan podcast selanjutnya. Terima kasih. Demikian saya ucapkan wabillahi